Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam kelima Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian merasa takut dalam rangka melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam kitab-kitab yang diriwayatkan dengan sanad yang terpercaya dari para kaum salaf bahwasanya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mereka mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan itu terdapat kebaikan yang sangat besar dan terdapat manfaat yang sangat luas, sehingga jamaah yang berbahagia, sebahagian ulama salaf berkata, mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selama kurang lebih 6 bulan lamanya agar mereka dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan berlalu, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 6 bulan lamanya agar supaya amalan-amalan yang mereka laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, amalan puasanya, salat tarawih, kemudian sedekah dan bacaan Qur'annya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang cemas harap di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang tidak terlalu yakin apakah amalan pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Umar bin Khattab pernah berkata, andaikan dalam sekian banyak salat yang saya tunaikan 2 rakaat saja salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak salatku, maka saya sudah merasa cukup senang. Itulah generasi sahabat, generasi yang cemas harap di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Saudara yang berbahagia, para sahabat sangat tekun melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan adapun amalan utama yang mereka kerjakan selama bulan suci Ramadan, yang pertama Bapak dan Saudara yang berbahagia adalah tentunya melakukan ibadah puasa sebagaimana kewajiban yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Pada dasarnya jamaah yang berbahagia, puasa ini membentuk pribadi-pribadi kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti bahwasanya puasa mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Di dalam berpuasa jamaah yang berbahagia, kita menahan lapar dan haus, dan dalam perjuangan menahan lapar dan haus, suatu ketika kita pulang ke rumah, di rumah kita mendapati makanan yang lezat, minuman yang segar, dalam keadaan sendiri di rumah. Tetapi kenapa Bapak dan Saudara yang berbahagia tidak mau makan dan minum? Padahal kalau kita makan dan minum tidak ada orang yang melihat kita, dan tak kala kita berjumpa dengan orang lain, orang pun tidak tahu bahwa kita puasa atau tidak. Kenapa demikian? Karena kita merasa diri senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah daripada puasa yang kita kerjakan. Kemudian jamaah yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini salah satu manfaat daripada kita melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Amalan yang kedua jamaah yang berbahagia adalah melakukan salat tarawih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis,
Man qama ramadanan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jamaah yang berbahagia, di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita dituntut untuk melakukan sholat malam. Begitu gemarnya para sahabat melakukan sholat di malam hari. Dalam riwayat disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di tengah malam untuk melakukan sholat malam dalam bulan suci Ramadan. Lalu kemudian ada beberapa orang sahabat yang melihat beliau, lalu kemudian mereka pun mengikuti di belakang beliau untuk melakukan sholat malam. Terdengar informasi di kalangan para sahabat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari keluar melakukan salat taraweh. Maka bertambah banyaklah jamaah yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdengar informasi dan tersebar informasi, maka semakin banyak orang yang datang ke masjid pada malam ketiga, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keesokan harinya tidak keluar menunaikan sholat bersama dengan sahabat. Dan setelah selesai salat subuh, sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar padahal kami menunggu engkau? Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya takut kalau salat tarawih ini dijadikan wajib bagi kalian. Begitu gemarnya para sahabat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepeninggal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, belum kemudian dilakukan salat tarawih secara berjamaah. Nanti di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu beliau keluar jalan-jalan melihat keadaan di masjid, didapatinya banyak orang yang sholat di masjid. Maka Umar bin Khattab pun mengumpulkan orang-orang lalu mengangkat salah seorang untuk menjadi imam salat tarawih. Nah, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang melakukan salat malam berserta dengan imam, mulai dari takbir pertama sampai salamnya imam di salat witir, maka dia dipandang salat sepanjang malam. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi Nabi bersabda, barang siapa yang turut serta salat berjamaah beserta imam, mulai dari takbir pertama sampai salamnya imam di salat witir, maka dia dipandang sholat sepanjang malam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pahala yang besar di dalam bulan suci Ramadan ini, maka mari Bapak dan Ibu, tak kala kita melakukan salat taraweh, kita selesaikan salat sunnah kita sampai kemudian selesai salat witir. Namun berkembang pemahaman di tengah-tengah masyarakat, katanya kalau orang sudah salat witir tidak boleh lagi melakukan salat sunnah. Apa benar seperti ini jamaah yang berbahagia praktek salat sunnah yang dilakukan oleh sahabat? Dalam sebuah riwayat disebutkan, salah seorang sahabat yang mulia bernama Mu'az bin Jabal, beliau telah menjadi imam salat tak kala beliau baru berusia 7 tahun. Jadi Mu'az bin Jabal sudah menjadi imam di masjid di dekat rumahnya sejak beliau berusia 7 tahun, karena pada saat itu belum ada yang menghafal Al-Quran kecuali Mu'az bin Jabal. Di dalam kitab ensiklopedi larangan-larangan Islam disebutkan, suatu ketika Mu'az bin Jabal berbuka puasa dengan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau berbuka puasa, kemudian masuk waktu salat Isya, maka mereka pun salat Isya berjamaah dan melanjutkan salat tarawih dipimpin oleh Mu'az bin Jabal sampai selesai witir. Setelah Mu'az bin Jabal pulang ke rumahnya, Mu'az bin Jabal didaulat lagi oleh jamaah masjid di dekat rumahnya untuk memimpin salat tarawih yang kedua kalinya. Maka Mu'az pun memimpin salat tarawih yang kedua kalinya. Setelah selesai 8 rakaat, Mu'az bin Jabal berkata kepada jamaahnya, hendaklah ada yang menggantikan saya menjadi imam karena tadi saya sudah salat witir. Jadi yang jelas ada dalilnya jamaah yang berbahagia, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tetapi pendapat yang mengatakan witir itu adalah penutup sehingga tidak ada lagi salat sunnah sesudahnya, mari kita kembali meninjau dalil dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam kitab fikih sunnah dalam bab witir disebutkan ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat witir. Setelah beliau salat witir, beliau kemudian salat 2 rakaat secara ringan. Andaikan tidak ada salat sunnah sesudah witir, kenapa Nabi melakukan 2 rakaat sesudah witir? Dan andaikan tidak ada salat sunnah sesudah witir, kenapa Mu'az bin Jabal masih tetap memimpin salat tarawih yang kedua kalinya? Jadi yang jelas ada dalilnya jamaah yang berbahagia, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau ada di antara kita setelah sebentar melakukan salat tarawih berjamaah beserta imam sampai witir, kemudian sebentar malam kita mau bangun lagi salat malam, silahkan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, sekali lagi amalan utama yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia dalam bulan suci Ramadan adalah senantiasa menegakkan salat malam yang kita sebut dengan salat tarawih. Amalan yang ketiga jamaah yang berbahagia adalah membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis disebutkan, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun di bulan Ramadan 1 kali. Kemudian malaikat Jibril mengajari beliau di tahun wafatnya sebanyak 2 kali. Jadi setiap tahun malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sekali setiap Ramadan. Dan pada saat beliau di tahun wafatnya, malaikat Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali. Nah jamaah yang berbahagia, oleh karena itu para sahabat dan para ulama-ulama begitu masuk bulan suci Ramadan, mereka menghentikan semua aktivitas kegiatannya termasuk mengajar dalam bulan suci Ramadan. Lalu kemudian para ulama-ulama fokus membaca Al-Quran. Sehingga kita mendapati dalam riwayat Imam Malik rahimahumullah menamatkan Al-Quran sekali dalam sehari. Dalam riwayat yang sahih disebutkan Imam Syafi'i rahimahumullah menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Belum pernah ada yang membantah tentang kesahihan riwayat ini bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menamatkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika sederhana, saya pernah bertanya kepada Ustaz Dr. Rahmat Abdul Rahman. Saya bilang, maaf ini Ustaz, saya sedikit ada yang mengganggu pikiran saya. Saya punya kaset mengaji di rumah, itu 10 kaset, 1 kaset masa putarnya 1 menit, 1 jam atau 60 menit. Artinya kalau kita ingin menamatkan Al-Quran 30 juz, berarti kita butuh waktu 10 jam Bapak ya. Berarti kalau Imam Syafi'i rahimahullah menamatkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam 1 hari, berarti dia butuh waktu 20 jam. Berarti sisa 4 jam saja waktu yang tersisa dipakai oleh Imam Syafi'i untuk beraktivitas yang lain. Kalau kita berpikir secara sederhana, tidak mungkin. Apa jawab beliau? Bilang, saya pun pernah bertanya kepada salah seorang dosen saya di Jami'ah di Madinah. Lalu beliau menjawab, ada orang yang diberikan berkah oleh Allah dalam umurnya. Artinya 24 jamnya Imam Syafi'i itu berbeda dengan 24 jamnya kita. Allah panjangkan waktu buatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian melakukan salat malam 300 rakaat. Coba bayangkan jamaah yang berbahagia. Secara sederhana, kalau kita salat 2 rakaat 5 menit, berarti Imam Ahmad membutuhkan waktu 750 menit untuk menyelesaikan 300 rakaat. Berarti kalau dia berdiri jam 12 malam, nanti selesainya besok 12:30. Tetapi itu yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hambal. Kata anaknya, kalau bapaknya lagi sakit, dia salat 150 rakaat. Waktu saya membawakan ceramah ini, salah seorang teman saya profesor bilang begini, perlu barangkali ditinjau ulang kisah itu Ustaz, karena tidak masuk dalam logika berpikir kita. Benar. Tapi itulah yang terjadi pada Imam Ahmad. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dalam umurnya. Allah tambahkan waktu buatnya untuk melakukan ibadah. Alasan yang ketiga,
Ali bin Abi Thalib pernah digoda oleh iblis. Pada waktu Ali bin Abi Thalib mau berangkat salat subuh, maka iblis berwujud orang tua yang kejepit kakinya. Kemudian jamaah yang berbahagia ditolong oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah ditolong oleh Ali bin Abi Thalib, bilang antarkan saya pulang ke rumahku. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengantarkan orang tua itu pulang ke rumahnya dan sangat lama sekali. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak mendapatkan salat jamaah nanti di masjid. Begitu dia antarkan orang tua tersebut, Ali bin Abi Thalib tetap bertekad untuk datang ke masjid. Dan ternyata beliau datang ke masjid masih didapati orang salat sunnah. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang panjang buat Ali bin Abi Thalib. Nah, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang dosen di Jami'ah, kata Dr. Izan Zainuddin. Beliau adalah seorang penghafal hadis, ahli hadis. Beliau menulis di koran di Saudi tiap hari. Beliau juga ceramah di radio dan di televisi tiap hari. Terus kemudian dia mendatangi gurunya. Dia katakan, wahai Syekh, bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu saya sehingga saya bisa memenuhi semua aktivitas saya dalam satu hari? Apa jawab gurunya? Bacalah Al-Quran. Kalau hari ini kamu mampu membaca 1 juz, usahakan besok 2 juz, dan usahakan kamu bisa membaca sampai 3 juz. Lalu dia pun mengikuti saran gurunya. Kalau kita berpikir secara logika sederhana, berarti kita masih menambah waktu, karena 3 juz butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan. Namun dia ikuti nasihat gurunya. Lalu kata Dr. Izan Zainuddin kepada kami, tidaklah kami melihat orang yang sangat sibuk di Jami'ah, melainkan beliau dan kemudian dia bisa memenuhi semua aktivitas dalam satu hari berkat membaca Al-Quran. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau kita dalam kondisi sumpek, susah mengatur waktu kita, maka siapkan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Terutama dalam bulan suci Ramadan ini jamaah yang berbahagia, kalau kita tidak bisa menamatkan 1 kali dalam 1 hari, minimal 1 juz dalam 1 hari. Bagaimana caranya jamaah yang berbahagia? Setiap selesai salat wajib kita membaca 2 lembar Al-Quran, sehingga setelah selesai salat tarawih kita kemudian bisa membaca 1 juz 1 hari. Selanjutnya jamaah yang berbahagia, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia di dalam bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Nabi SAW bersabda, disebutkan dalam riwayat, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau meningkatkan kedermawanannya tak kala memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa demikian Bapak dan Saudara yang berbahagia? Karena semua amalan-amalan kebajikan yang dikerjakan dalam bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya sampai 700 kali lipat. Di luar bulan Ramadan saja di dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang menanam 1 butir benih. Dari 1 butir benih yang dia tanam akan tumbuh 7 bulir, dan setiap bulir mengandung 100 biji. Artinya apa? Tak kala kita sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan 700 kali lipat daripada apa yang telah kita keluarkan. Apatah lagi dalam sebuah hadis disebutkan, tidak 1 hari pun, kata Nabi, di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan 2 malaikat yang turun kepadanya. Setiap hari ada 2 malaikat yang turun kepada kita. Lalu kata Nabi, malaikat 1 berkata, ya Allah, gantikanlah hartanya orang yang sedekah hari ini. Dan kemudian yang kedua, malaikat berkata, ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang kikir hari ini. Oleh karena itu setiap hari kita dituntut untuk bersedekah, minimal untuk mendapatkan doa dari malaikat. Bagaimana caranya jamaah yang berbahagia? Saya tertarik dengan sebuah tulisan yang dikirim oleh jamaah pengajian saya melalui WA kepada saya. Hadis yang saya bacakan tadi sering saya bawakan, namun saya tertarik dengan catatan kecil dari tulisan itu. Dia berkata, alangkah indahnya kalau setiap pagi kita menjemput hari kita dengan sedekah 2.000 sehari, 5.000 rupiah atau 10.000 sehari. Bagaimana caranya jamaah yang berbahagia? Andaikan kita mau berkomitmen mulai dari bulan Ramadan ini, setiap kita berangkat salat subuh, kita sudah menyiapkan di saku baju salat kita 5.000 rupiah. Sebelum kita masuk masjid untuk melakukan salat tahiyatul masjid, kita sempatkan dulu diri kita untuk mengisi celengan masjid 5.000 rupiah. Setiap hari jamaah yang berbahagia,
Andaikan jamaah masjid Cengho ini ada 100 orang setiap saat salat subuh, maka kita sudah bisa mendapatkan dana 500.000 per hari. Berarti sebulan kita bisa mendapatkan 15 juta. Dan mari kita mencoba Bapak dan Saudara yang berbahagia. Bapak akan merasakan keindahan dalam hidup ini. Sebagaimana keutamaan sedekah. Sedekah mampu mencegah musibah. Sedekah mampu kemudian mencegah dari kematian yang buruk. Kemudian sedekah bisa melipat gandakan harta kita, sebagaimana kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam anfiku anfik alaik, wahai anak Adam bersedekahlah, niscaya aku akan ganti melebihi daripada apa yang telah kamu keluarkan. Dan saya tertarik dengan ceramah si Ali Jabir, kata beliau, setiap hari kita sedekah menyediakan celengan di rumah. Lalu setiap kita sedekah niatkan satu sedekah satu niat. Maka boleh jamaah yang berbahagia, andaikan ada orang tua kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, boleh kita menjadikan sedekah sebagai wasilah penyembuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardhakum bisedekah." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Jadi kalau orang tua kita sakit, tak kala kita menurunkan uang di celengan masjid, kita kasih orang secara langsung, kita niatkan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang tuaku melalui sedekah. Ini adalah salah satu jalan penyembuh dengan memanfaatkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa amalan-amalan utama yang kemudian diperintahkan kepada kita, telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabat-sahabat yang mulia di dalam melakukan amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan. Semoga jamaah yang berbahagia kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, sehingga kita bisa menumpuk pahala yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian jamaah yang berbahagia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.